Makan saja susah, apalagi ongkos pulang. Salah satu komentar ini, mari kita artikan sama-sama. Stop dulu, geng. Ini komentar kita koreksi dulu, geng. Apa bangganya jadi kuli sawit? Logis ceritanya sih awalnya kita kan orang 7 Pak. Orang 7 mau kabur dari PT itu sekitar jam 9 lewat lah kita kabur dari PT. Jadi di tengah perjalanan kami dari dekat desa Tapang Proda itu kita ketangkap Pak 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi kalau TKI bekerja di Malaysia, sikit-sikit netizen meroyan kuli pamer di Malaysia dapat apa kamu kerja kayak gitu kok sosokan. Untuk sahabat-sahabatku semua, stop toxic ya. Ada juga orang yang berkomentar puluhan tahun kerja di Malaysia tapi malah hutang sana sini. Untuk sahabatku semua tergantung orangnya. Saya saja punya jiran yang 10 tahun kerja di Malaysia tidak dapat apa-apa sebab karena perilakunya sendiri. Sebab akibat pergaulannya kurang bagus. Jadi pergaulan itu juga mempengaruhi gaya hidup kita. Kalau di sini kita niatnya bekerja mencari rezeki, mencari uang lebih, mencari kerja dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dengan niat ingin membahagiakan keluarga di kampung, insya Allah selalu ada jalan. Jadi untuk sahabatku, stoplah berkomentar yang bukan-bukan, apalagi seolah-olah merendahkan. Di negara sendiri saja kadang-kadang cari kerja juga susah, lebih-lebih kalau kita kerja ke luar daerah, kadang-kadang juga mendapat perilakuan diskriminasi dengan janji-janji yang tidak sesuai. Di video kali ini saya juga ingin mereaction salah satu video yang viral di TikTok. Seorang pekerja dari Jawa merantau ke Kalimantan, tapi dia justru kabur karena mendapat perlakuan yang kurang bagus, bahkan apa yang dijanjikan tidak sesuai. Dan ini sering terjadi di negara kita. Jadi kalau ada orang kita kerja di negara tetangga, patut kita doakan dan patut kita sokong, bukan untuk direndahkan. Langsung kita simak video berikutnya. Ujung-ujungnya nggak digaji. Ah, ini nih tanda-tandanya orang yang tidak pernah merantau, yang merasa dirinya perantau di sini. Jelaskan, tolong Bang. ditanggapi dulu, tolong di komentar. Betul. Biar ada orang paham apakah orang Dia kerja dibayar. tidak dibayar. Kalau menurut pribadi dari saya, kalau di Sarawak hasilmu 1.000 satu Nah, hari itu pun dia. dibayar. Kecuali Anda makan, Lah. tidur, titokan doang, memang tidak dibayar. Setuju, Bang. Saya setuju itu. Tolong Anda belajar merantau supaya tidak komentar Betul banget. doang yang Anda tahu. Oke? Usah dipamerkan kalau punya orang malu. Untuk Netizen, apa mau malu, netizen. bosku? Kita pamer ini memang saya sadar bukan punya saya. Ini company punya, bosku. Anak rantau, bosku, Sip, yang Mas. kerja ini. Mantap. TKI yang kerja ini. Semua anak rantau, Wow. semua TKI yang pamer kelapa sawit itu termasuk kena semua itu. Begitu ceritanya, bosku. Kalau pribadi dari saya, pamer hasil kerja Sip. tidak jadi masalah. Janji Mantap. tidak merugikan orang lain. Oke, bosku. Semoga Nah, Anda itu dia. terinspirasi. Jadi yang sering bilang saya bodoh, yang sering bilang saya sombong, yang sering bilang saya tampol, itu hak kalian, bukan hak saya. Karena saya tidak bisa merubah pikiran kamu. Saya membuat konten, tidak rugi loh. Saya mendapatkan hasil dari pekerjaan, saya juga mendapatkan cuan dari hasil konten. Beginilah caranya menghasilkan uang. Jangan pandai ngomong saja, Respect, jangan pandai Bang, respect. ngomentarin saja. Orang-orang yang selalu setia support saya doakan kalian semua, semoga Anda sukses ke depannya dan panjang umur. Terima Amin, kasih, ya salam Allah. anak rantau. Pan, kalau gaji tukang muat sawitnya berapa per ton? Balas pakai PT. Oke sih, harga pemuat sawit dalam 1 ton 5 ringgit. Tapi ada tambahan jam Wow. dalam per jam 5 ringgit kali 4 jam. Oke, bosku, tetap semangat. Janji berkah, janji sehat, janji kuat. Salam sehat bahagia. Mantap. Gajinya per bulan berapa? 3.000 4.000 lah. 3.000 4.000, oke lah. Ini yang sering-sering bagi cabaran. Bilang direba person Jangan gaji tak percaya. ada. Betulkah? Gaji berapa? 3.000 4.000 lah. 3.000 4.000 gaji per bulan. Semangat, sayang. Masya Allah. Halo bang, selamat siang. Apa kabar? Baik. Oke lah, pesan saya. Utamanya kalau kita dari person ya bang, buah kasih habis, jangan ada beleng, ikut arahan. Itu pesan saya lah bang. Paham kan maksud saya? Paham. Oke lah, jalan dulu bang. Oke. Kerja kawan, lu kerja yang betul. Jangan lu kerja
kerja mau main. Lu paham kah apa saya maksud? Lu tak pandai dengar? Habis cerita, memang lu saya gosok habis-habisan dekat lo. Lu paham kah maksud saya? Oh? Lu kerja betul, lu jangan kerja main-main. Minta puji pula kau nih. Sok kau paling lama hidup. Kita berbagi ilmu kepada sesama kan tidak salah. Kita berbagi pandangan yang terbaik kepada sesama kan tidak salah. Tuhan pun tidak menyalahkan kita. Kita saling mengingatkan di jalan yang terbaik, tidak melanggar hukum norma agama, dan tidak melanggar undang-undang pemerintahan. Terima kasih. Setuju. Walaupun saya kuli, saya masih bisa menghidupi keluarga, anak istri saya. Bukan juga saya minta-minta dari orang lain. Bukan juga saya jadi beban keluarga. Ya, kuli itu sangat berharga kok. Karena penghasilan kuli itu halal. Tapi pesan saya, walaupun kita setinggi-tinggi bagaimanapun, jangan merendahkan orang lain. Karena keadaan itu titipan saja ya. Kan saja susah, apalagi ongkos pulang. Salah satu komentar ini, mari kita artikan sama-sama. Yang ini nih, ya sih kalau menurut saya, kalau orang puluhan tahun di Malaysia belum dapat hasil apa-apa, itu ada faktornya bang. Pribadi saya, faktor yang pertama, orang itu susah dapat kenyamanan di tempat kerja. Alasannya kenapa? Tidak Betul pakai titik sekali. fokus kerja. Dan yang nomor dua, mudah terpengaruh pada orang yang salah. Apabila kita terpengaruh pada orang yang salah, 100% kita ikut salah. Kalau menurut saya. Yang nomor tiga, singkat cerita, susah mendengarkan orang yang lebih pintar dari dia. Artinya mau menang sendiri. Stop dulu geng. Ini komentar kita koreksi dulu geng. Apa bangganya jadi kuli sawit? Jangan pandang remeh pekerja sawit bosku. Hati-hati kalau bicara bosku. Karena pekerja sawit pun banyak yang sukses. Banyak juga yang Apa dapat bangganya bangun jadi rumah kuli tingkat, sawit? banyak juga yang bisa beli mobil. Betul, Bang. Banyak juga yang bisa buka usaha. Tolong jangan rendahkan pekerja sawit bosku. Jangan bandingkan pekerjaanmu bosku. Jadi kalau mau komentar tolong dipikir dulu ya. Oke, terima kasih. Sip. Semoga Anda paham. Saya Masih. cerita pribadi saya sendiri di masa lalu. Singkat cerita, dulunya saya orang hancur loh. Akhirnya saya merubah diri sendiri jadi orang lebih baik. Bahkan kehidupan saya pun jadi lebih baik. Akhirnya saya bisa Wow. merubah diri saya sendiri menjadi orang lebih baik. Yang terutama saya ubah sudut pandang saya, pikiran saya. Saya kontrospeksi hati saya. Karena saya sadar kalau saya tidak berubah, keluarga saya sengsara. Anak istri saya sengsara. Baru saja kita mendengarkan curhatan salah satu TKI di Malaysia bekerja sebagai seorang pekerja sawit. Kalau di Malaysia itu tidak ada panggilan yang namanya kuli. Jadi di Malaysia dipanggil pekerja sawit. Untuk sahabat-sahabatku semua yang mungkin mendapat pekerjaan yang layak, tidak usah berkomentar yang bukan-bukan. Ada juga yang berkomentar, puluhan tahun kerja di Malaysia itu dapat apa? Banyak loh orang-orang yang bekerja di sini, di Malaysia, sukses membangun rumah, membangun usaha. Dan saya sendiri pun alhamdulillah kerja di Malaysia juga bisa beli tanah, bangun rumah. Kalaupun saya bekerja di kampung, mungkin kalau hanya kerja kuli harian saja, saya rasa berat untuk bisa membuat rumah dan beli tanah. Tapi alhamdulillah, jika kita merantau, kita bisa mendapat rezeki lebih dan juga ilmu yang bermanfaat dan bisa membuka jalan pemikiran kita. Seperti kisah abangnya ini, yang dulunya dia sebelum merantau ke Malaysia, hidupnya hancur-hancuran lah bisa dikatakan. Tapi setelah merantau di Malaysia, segalanya berubah. Bahkan beliau di video tentang pekerjaannya, beliau nampak begitu sukses ketika bekerja di Malaysia. Walaupun netizen bilang hanya seorang kuli sawit di Malaysia aja kok bangga. Kuli sawit di Malaysia beda dengan di negara kita. Dan di negara kita saja sahabatku semua. Banyak loh para kuli-kuli yang tidak dihargai, bahkan diskriminasi. Contohnya pada video ini, mari kita simak bersama-sama. Sebelum mengomentari orang-orang yang kerja merantau di Malaysia, baiknya kita juga harus berkaca pada diri sendiri. Jadi kalau ada yang merantau ke negara tetangga, apa salahnya? Kenapa harus berkomentar yang seolah-olah kalau kerja di Malaysia itu nampak itu ya, istilahnya di mata netizen itu nampak kurang bagus. Padahal di negara sendiri
banyak loh pekerja yang kadang-kadang tidak dihargai, bahkan diskriminasi. Logis ceritanya sih awalnya kita kan orang 7 Pak. Orang 7 mau kabur dari PT itu sekitar jam 9 lewat lah kita kabur dari PT. Jadi di tengah perjalanan kami dari dekat desa Tapang Proda itu kita ketangkap Pak 3 orang. Jadi yang 3 orang ini ada yang kena pukul, ada yang enggak. Terus dinaikkan ke mobil Hilux, dikembalikan ke PT oleh Satpam dan security PT BSL Pak. Setelah itu kami yang 2 menyerahkan diri di desa Tapang Proda dekat lapangan Pak. Di situ kami dapat perlakuan yang tidak baik dengan diborgol dan ditendang Pak. Dan itu yang kembali lagi ke PT BSL Pak. Sekitar jam 2 saya dibawa lagi ke desa Tapang Proda untuk diborgol keadaan di dalam mobil untuk menunggu kawan yang 2 yang lolos. Dan besok paginya sekitar jam 5 kami disuruh ke pendopo Pak. Di situ kami diperlakukan tidak baik oleh staf-staf. Dan selanjutnya kami dibawa ke lapangan dengan jongkok dan diborgol dan keliling mes untuk dipermalukan Pak. Sebagai contoh untuk karyawan yang tidak baik. Binatang Pak, diborgol, dianiaya Pak. Terus ditinju, Semuanya panas Pak. siram kopi panas semuanya Pak. Pagi di pendopo Pak, oleh staf-staf PT semua Pak. Kasih makan sih tidak ada kalau dari PT Pak ya. Dari mulai jam 11 sampai jam 6 sore itu kita tidak ada kasih makan. Tidur bahkan tidur saya saja nggak ada. Dari mulai jam 11 malam sampai jam besok sampai jam 6 sore itu nggak ada tidur sama sekali. Tangan diborgol sama sekali. Mau kencing aja susah Bu. Mau buang air gitu susah. Nggak dikasih keluar. Di kantor staf satu-satu dipertanyakan apakah kami mau bekerja ataukah. Pokoknya pertimbangan dari PT katanya suruh menggalikan uang sekitar 3,5 juta, uang transport dari Jawa ke Kalimantan, catatan KTP dikembalikan. Kalau tidak bisa mengembalikan uang sekitar segitu suruh bekerja kembali Pak. Kalau gaji dan fasilitas semuanya tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan kemarin di waktu di brosur Pak. Kalau pihak perusahaan kemarin janjikan sih semuanya ada, gaji pokoknya ada, semuanya ada, fasilitasnya semuanya ada. Tapi di dalam kenyataannya kita hari pertama aja sudah suruh bon Pak, di warung PT Pak. Sangat miris bila kita kerja di negara sendiri justru mendapat diskriminasi, janji yang tidak sesuai dijanjikan, dan pada akhirnya pekerja ini pun lari, tapi akhirnya tertangkap. Bahkan saat tertangkap beliau dianiaya, dipukul, bahkan sampai diarak keliling ke PT untuk dipermalukan. Sebagai contoh seorang pekerja yang tak patut dicontoh katanya. Tapi alhamdulillah nasib baik pekerja tersebut bisa lolos dan lapor pihak kepolisian. Dan video ini juga cukup viral. Dan ternyata pekerja yang berusaha kabur ini adalah pekerja daripada Jawa yang merantau ke Kalimantan. Dari video ini kita bisa melihat di negeri sendiri saja, dengan orang-orang kita, dengan sebangsa setanah air, masih saja ada orang yang berperilaku jahat. Maka dari itu, untuk sahabat-sahabatku semua, stoplah, tidak usah toksik bila ada orang yang merantau ke negara orang, termasuk Malaysia. Kalau mungkin sahabatku kurang suka, cukup diam saja. Atau kalau sahabatku mungkin banyak pekerjaan atau lowongan pekerjaan, ya silakan tolong orang-orang yang terdekat terlebih dahulu yang belum mendapat pekerjaan. Jadi saran saya, bila melihat video seorang TKI yang berbagi video tentang kesuksesannya ketika dia merantau di Malaysia, ketika dia memperlihatkan suasana pekerjaannya di Malaysia, stop untuk membuli, apalagi toksik. Damai itu lebih indah. Sebelum membuli seorang TKI di Malaysia, alangkah baiknya berkaca pada negara kita sendiri saja, juga masih ada seorang pekerja yang diskriminasi. Semoga video ini juga bisa bermanfaat dan semoga video ini juga bisa menjadi informasi buat sahabat-sahabatku semua. Tapi di sini saya juga menyarankan buat sahabat-sahabatku semua, apabila ingin merantau ke negara orang, jangan sampai melalui, didengar ya, jangan sampai melalui agen-agen mulut orang. Jadi kalau mau daftar kerja ke negara orang, harus melalui PT, bukan melalui mulut orang. Sekian infonya. Terima kasih. Semoga sahabatku, info ini juga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.